Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Us by Story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. David sudah duduk di ruang tunggu selama 4 jam, ia membolos bekerja hari ini. Jika saja David bukan pemilik Wijayas Company, sudah pasti ia akan dipecat sekarang juga karena membolos hanya untuk menunggu seorang dokter pulang dari kerjanya. Seorang wanita yang memiliki tubuh seksi itu duduk di seberang David, sedari tadi ia tidak berhenti menatap David. David sadar ada seseorang yang memperhatikannya, ia melirik wanita itu. Bukannya malu karena kepergok oleh David, wanita itu malah semakin menjadi-jadi. Ia tersenyum, lalu memasang wajah menggoda David. David sama sekali tidak tertarik dengan wanita itu, apalagi tergoda. Jika David mau, ia dapat mendapatkan yang lebih dari wanita itu, mengingat David sangat kaya raya. David mulai risih dengan pandangan wanita itu. Wanita itu bangkit dari duduknya, lalu ia pindah ke bangku samping David. David mengernyit saat wanita itu menyodorkan ponselnya. "Aku meminta nomor teleponmu," ujar wanita itu seraya tersenyum. "Nomorku privasi," jawab David dingin. Wanita itu menarik ponselnya, tidak lama ia memberi sebuah kartu namanya. "Kau bisa menghubungiku kalau begitu. Aku sudah punya pacar." Wanita seksi terus mencoba. "Aku bisa menjadi simpananmu," ujarnya dengan nada menggoda. Tidak tertarik untuk berselingkuh. Wanita itu mengangkat tangannya, jari-jari nakalnya itu mengelus rahang David. "Kalau begitu, kau bisa menghubungiku saat kau menginginkan itu." Wanita itu tersenyum nakal. Dengan cepat David menepis kasar tangan wanita itu. "Aku tidak membutuhkannya. Pacarku bisa memberikan yang lebih," ujar David dingin seraya menatap wanita itu dengan tatapan horor. Tidak lama kemudian, keluarlah seorang dokter cantik dari ruangan prakteknya sembari menenteng jas dokternya. Waktu prakteknya telah habis. David menoleh, melihat dokter cantik yang masih berdiri di sana. "Pacarku telah selesai bekerja. Aku pergi dulu," ujar David pada wanita itu, lalu ia pergi menghampiri Yasmin. Wanita seksi itu berdecak kesal, baru kali pertama ia gagal menggoda seorang pria. Yasmin menoleh, melihat siapa orang yang memanggilnya membuat ia pergi menjauh. "Yasmin, hei, tunggu." David berhasil menjegat Yasmin. Wanita itu menghela nafasnya kasar, "Mau apa lagi?" Yasmin menatap David malas. "Pulang bersama," tawar David. "No, thanks." Yasmin melanjutkan langkah kakinya lagi. Lagi-lagi David memberhentikan langkah kaki Yasmin. "Kumohon," ujar David. Pria itu menatap Yasmin dengan mata yang berbinar-binar. Yasmin tampak berpikir sejenak. Ia baru teringat jika tadi pagi ia tidak membawa kendaraan, lalu ia harus pulang dengan apa sekarang. Yasmin sedang malas untuk naik transportasi umum. Dengan berat hati dan keadaan terpaksa, Yasmin menerima tawaran David. Pria itu bereaksi senang. Mobil Range Rover hitam itu melintas dengan kecepatan sedang, di mobil hanya ada keheningan. Mereka sibuk dengan pikirannya masing-masing. Yasmin memikirkan Dr. Dion, ia masih merasa bersalah. Sedangkan David, ia memikirkan kejadian yang tadi, di mana wanita tadi menggodanya. David mengusap kasar rahangnya dengan jijik. Masih pukul 6 petang, masih sore, pikir David. Ia harus memanfaatkan waktu yang ada, waktu berdua bersama Yasmin. David mengubah jalur perjalanannya. Ia tidak berada di jalur menuju rumah Yasmin, melainkan ke sebuah mall.
David, kenapa kau berbelok ke kanan? Seharusnya kau berbelok ke kiri, ujar Yasmin yang tersadar jika David salah jalur. Sengaja, jawab David singkat. Yasmin menoleh, menatap David mengintimidasi. Kau mau menculikku, ya? Kau mau membawaku kemana? Yasmin berseru panik. Hush, aku tidak segila itu. Lalu apa? Ingin mengajakmu ke mall, menemaniku membeli sesuatu, ujar David tenang sembari mengendari. Pria itu tersenyum, mencari kesempatan dalam kesempitan. Ketus Yasmin, ia kembali menatap jalanan. David terkekeh pelan. Mobil Range Rover milik David telah sampai di sebuah mall. David turun dari mobil terlebih dahulu. Pria itu berlari kecil untuk membukakan pintu mobil untuk Yasmin. Kau sudah beralih profesi. Dari seorang CEO menjadi supir yang selalu membukakan pintu untuk majikannya. Ucap Yasmin sarkastis seraya keluar dari mobil. David menggeleng, tidak, aku masih menjadi seorang CEO. Tapi, untukmu aku rela menjadi supir, David menyengir. Aku jijik mendengarnya. Besok-besok kau tidak perlu membukakan pintu seperti itu, aku bukan seorang putri, oke. Kau memang bukan putri, tapi kau seorang Nyonya Adiwijaya. Yasmin memutarkan bola matanya malas, ia berjalan terlebih dahulu meninggalkan David sendirian. David memanggil seorang valet, ia menyuruh untuk memarkirkan mobilnya itu, lalu David berlari menyusul Yasmin. Sampai kapan kau di Indonesia terus? Kau tidak merindukanku? Tanya seorang wanita di seberang sana. Tidak, tidak begitu, sayang. Aku merindukanmu, tetapi aku masih. Kau bilang hanya 2 hari, namun nyatanya sudah lebih dari 2 hari. BK, Bib. Bagas melempar ponselnya ke ranjang, ia mengusap wajahnya dengan gusar. Lebih susah mengerti seorang cewek daripada cheat game. Ark, hidup. Bagas tampak bingung sekarang. Di satu sisi BK mendesaknya untuk kembali ke New York. Di sisi lain ia masih betah di Indonesia. Tuan Bagas, Alex muncul dari balik pintu kamar Bagas. Bagas menoleh. Aku telah berhasil menamatkan gamesnya, Tuan. Karena David kabur entah kemana tadi saat ingin diberi hukuman oleh Bagas, maka Alex lah yang bertanggung jawab. Pria berkepala plontos itu menghabiskan 6 jam untuk bermain games yang berada di PlayStation hingga tamat. Bagus, Bagas tersenyum. Sekarang kau temani aku bermain PlayStation. Aku perlu ketenangan sehabis diceramahin oleh BK. Bagas merangkul Alex. Oh, tidak lagi, batin Alex. Bagaimana dengan ini? Menurutmu bagus tidak? Tanya David sembari membawa sebuah setelan suit. David membawa Yasmin ke sebuah toko yang menjual suit dan tuxedo. Sedari tadi David meminta pendapat Yasmin tentang suit yang akan dibelinya, tetapi Yasmin menjawabnya dengan takjub. Terserah, jawab Yasmin tak acuh, dokter cantik itu tengah sibuk dengan ponselnya. David mencoba mencari suit yang lain, yang lebih menarik mungkin. Yasmin masih duduk di sofa yang disediakan oleh toko tersebut, secara tiba-tiba ia ingin buang air kecil. Karena tak tahan dan tak enak melihat David yang tengah sibuk memilih suit, Yasmin memutuskan segera ke toilet tanpa memberitahu David terlebih dahulu. Dengan langkah cepat Yasmin memasuki toilet wanita, karena ia benar-benar sudah tak tahan. Saat sudah berada di bilik toilet Yasmin baru tersadar bahwa ada darah pada celana yang ia kenakan. Dengan cepat Yasmin mencari sebuah pembalut di tas yang tadi ia bawa. Dokter cantik itu tampak panik karena tidak menemukan apa yang ia cari, ternyata ia tidak membawa pembalut. Oh, sial, aku tidak membawanya. Yasmin berpikir sesaat.
Tidak mungkin ia keluar dari toilet untuk membeli pembalut, sedangkan ia tidak memakainya. Bisa-bisa ia akan malu karena darahnya akan terlihat. Di sisi lain, bilionair asal Indonesia itu masih sibuk dengan suit yang akan dibelinya. David mencoba suitnya yang diinginkan. Pria itu nampak nampan dengan suit putihnya itu. David berjalan menuju Yasmin berada tadi, tetapi ia tidak menemukannya. David tampak bingung. Yasmin menghilang secara tiba-tiba. Ponsel David berbunyi, ada panggilan telepon masuk. Tertera nama Yasmin di sana. David, tolong aku. Suara Yasmin sedikit panik. Kau kenapa? Kau di mana sekarang, Yasmin? Katakan padaku. Tolong belikan aku pembalut. Pembalut. David mengernyit. Ya, setelah kau membelinya, kau antarkan ke toilet wanita. Untuk apa? Tak usah banyak tanya. Lakukan saja, David. Itu pertanyaan terbodoh yang pernah aku dengar by the way. Tap, aku tunggu. Bip, apa itu pembalut? Bahkan aku tidak tahu rupanya. Astaga. David benar-benar tidak mengerti pembalut itu seperti apa. Sangat asing saat mendengarnya. Tapi, karena ini untuk Yasmin, ia akan mencoba mencari barang yang bernama pembalut itu. Sebelum ia pergi mencari barang tersebut, David terlebih dahulu melepaskan suitnya itu dengan cepat. Ia tidak menjadi membelinya. David sempat bertanya oleh salah satu pegawai toko emas, apakah di sana menjual barang yang bernama pembalut itu. Bukannya mendapat jawaban, David malah mendapatkan sebuah tawa dari seorang pria yang menjaga toko. Kupastikan besok kau tidak kerja lagi di sini, ancam David pada pegawai tersebut. Untungnya ada seorang wanita paruhbaya yang baik hati memberitahu David. Wanita paruhbaya itu menunjukkan jika supermarket yang berada di mall tersebut juga menjual pembalut. Dengan cepat David segera berlari ke supermarket mall. David berdiri di hadapan rak yang berisi lebih dari belasan pembalut dengan berbagai macam merek. CEO Wijaya's Company itu bingung memilih pembalut. Seribet inikah menjadi seorang wanita? Untung saja aku seorang pria. Tadinya, David ingin menelpon Yasmin untuk menanyakan tentang pembalutnya itu, tetapi ia tidak mau membuat Yasmin semakin lama menunggu. David memutuskan untuk membeli semua merek pembalut, satu merek, satu pembalut. Bilionaire tampan itu tak peduli menjadi bahan tontonan saat berdiri di kasir dengan belanjaan penuh dengan pembalut. Pria tampan membeli banyak pembalut, itu konyol, tapi David tidak peduli. Setelah membayar semua pembalut itu, David segera ke toilet wanita. David sukses membuat ibu-ibu berteriak saat ia tidak sengaja masuk ke dalam toilet wanita. Bilionair itu berdiri di samping pintu toilet wanita. Ia mengatur nafasnya dan detak jantungnya yang tadi terkejut karena teriakan ibu-ibu. David menatap kantung plastik besar yang berisi belasan pembalut. Bagaimana cara aku memberi ke Yasmin? David bergumam sendiri. Seorang ofisial berjalan melewati David. David memberhentikannya, meminta tolong untuk memberikan kepada seorang wanita yang ada di dalam toilet. Panggil saja namanya. Namanya Yasmin, kata David. Wanita itu mengangguk, lalu berjalan masuk ke dalam toilet. David menunggu sembari berdiri di samping toilet wanita. Ia mendapatkan tatapan mematikan dari ibu-ibu yang berada di toilet tadi. David berani bersumpah bahwa ia tidak sengaja masuk ke dalam, ia terlalu panik tadi. Kau gila. David langsung menoleh saat mendengar seseorang bicara, ternyata Yasmin. Dokter cantik itu berdiri di samping David seraya membawa kantung plastik yang berisi pembalut itu. Untuk apa kau membeli pembalut sebanyak ini? Aku tahu kau kaya, tetapi gunakan uangmu itu untuk hal yang lebih bermanfaat. Banyak pilihan di sana,
Aku tidak tahu jenis apa yang kau pakai, dan aku tidak mengerti sama sekali tentang itu. Jadi, kuputuskan untuk membeli semua merek pembalut. Jelas David. Kenapa tidak menelponku? Aku tidak ingin membuatmu lama menunggu. Yasmin berdengus pelan, lalu, mau diapakan pembalut sebanyak ini? Simpanlah, untuk persediaanmu. Jawab David. Aku tidak memakai sebanyak ini, David. Ya, sudah. Dibuang saja, ujar David sedikit dingin. Enak saja, mubazir tahu. Ketus Yasmin. Biar aku simpan saja. David mengangguk pelan. Bilioner tampan itu mengajak Yasmin untuk makan malam bersama. Yasmin sempat menolak, tetapi David memaksanya. Mereka memilih makanan Jepang kali ini. David dan Yasmin duduk saling berhadapan. Mereka sedang menunggu makanan yang dipesan. Sembari menunggu, David menceritakan bagaimana perjuangannya demi mendapatkan benda yang bernama pembalut itu. Sepanjang cerita yang David ceritakan, sukses membuat Yasmin tertawa geli, membayangkan betapa absurdnya seorang David Adiwijaya membeli banyak pembalut. Oh, astaga, aku lelah tertawa, ujar Yasmin seraya mengatur nafasnya karena lelah tertawa. David terkekeh pelan. Begitulah perjuanganku untuk mendapatkan sebuah pembalut. Mereka saling diam, terjadi keheningan sesaat. Yasmin menatap David dengan lekat, terima kasih. Terima kasih telah mau terlihat konyol demi aku, Yasmin tersenyum. Ini tidak bisa dibiarkan, senyumnya terlalu manis, David bisa-bisa diabetes, atau bahkan ia bisa kejang-kejang sekarang karena melihat senyumnya itu. Tidak masalah, David ikut tersenyum. Tidak lama, makanan yang mereka pesan telah datang. Mereka segera menyantapnya. Mereka terlihat sangat menikmati makanannya, diselingi tawa karena David bercerita saat ia tidak sengaja masuk ke toilet wanita. Malam ini, Yasmin dan David terlihat sangat akrab, tidak ada perdebatan, tidak ada keributan, hanya ada tawa. Waktu telah menunjukkan pukul 8 malam, David dan Yasmin memutuskan untuk pulang. David mengambil kunci mobilnya dari Vele. Kali ini David tidak membukakan pintu untuk Yasmin, karena dokter cantik itu melarangnya. David mulai melajukan mobilnya dengan perlahan meninggalkan mall. Lagi-lagi keheninganlah yang terjadi di dalam mobil. David sedang fokus mengendarai. Mobilnya terhenti di saat lampu lalu lintas berwarna merah. Pria itu mencoba memecahkan keheningan yang terjadi di dalam mobil. David membuka suara, tetapi tidak ada respon. Yasmin. David sekilas melirik Yasmin. Bilioner tampan itu mengulas senyum saat melihat dokter cantik yang berada di sampingnya terlelap. Wajah polosnya saat tidur membuat David gemas. Ingin rasanya mencubit pipi Yasmin yang sedikit cubi itu. Wajahmu selalu cantik dengan keadaan apapun, sedang tidur pun kau cantik. Kuharap, aku bisa melihat wajah cantikmu yang sedang tertidur setiap harinya nanti, dan aku juga yang menjadi orang pertama yang melihatmu terbangun di pagi hari. Gumam David pelan. David melepaskan jaket yang ia kenakan, lalu menyelimuti tubuh mungil Yasmin dengan jaketnya itu. Pria tampan itu sempat mengelus pelan rambut Yasmin, sebelum kembali mengendarai karena lampu lalu lintas sudah berwarna hijau. Mobil Range Rover milik David telah sampai di rumah Yasmin. David melirik pemilik rumah yang masih terlelap di sampingnya, ia tidak tega untuk membangunkannya. David turun dari mobil lebih dulu tanpa Yasmin. Dokter cantik itu masih berada di mobil dengan keadaan terlelap. David mengetuk pelan pintu rumah Yasmin. Keluarlah seorang wanita paruh baya dengan masker di wajahnya yang membuat David sedikit terkejut saat melihatnya. Malam, Tante, David menyap dengan ramah. Malam, David ganteng,
Rina tersenyum hangat. Nyari Yasmin, ya, Yasmin belum pulang. David menggeleng, tidak, Tante. Aku pulang bersama dengan Yasmin, tetapi ia tertidur di dalam mobil. Aku ingin membangunkannya, tetapi tidak tega. Yasmin terlihat lelah dan tidurnya juga lelap. David, gendong aja Yasmin, lalu bawa masuk ke dalam rumah. David menatap Rina sedikit ragu, ia takut dinilai tidak sopan nantinya karena menggendong Yasmin tanpa sadar. Tante serius? Tanya David sedikit ragu. Rina mengangguk mantap, iya. Kalau bukan kamu siapa lagi? Tante, gak kuat gendong Yasmin, wanita paruh baya itu terkekeh pelan. David mengangguk mengerti. Pria bilioner itu kembali ke mobilnya. Ia menggendong tubuh mungil Yasmin dengan perlahan, tidak ingin sampai dokter cantik itu terbangun. Rina memerintahkan David untuk membawa puterinya itu ke kamarnya yang berada di lantai 2. David mengikuti perintah Rina. Rina membukakan pintu kamar Yasmin, mempersilahkan David yang sedang menggendong puterinya untuk masuk. Dengan perlahan David meletakkan tubuh mungil Yasmin di atas ranjang, ia sedikit membenarkan jaket miliknya yang masih menyelimuti tubuh Yasmin. David mengulas senyum. Rina berdiri di ambang pintu, ia memperhatikan David yang sangat manis memperlakukan puterinya itu. Mereka berdua terlihat sangat cocok, di lubuk hati yang paling dalam. Rina berharap mereka memang menjalin sebuah hubungan yang spesial. David menutup pintu utama rumah dengan perlahan. Suasana rumahnya terlihat sangat sepi, mungkin yang lainnya telah terlelap. David pergi ke lantai 2, dengan menggunakan fasilitas lift, ia malas untuk menaiki tangga saat ini. Setelah pintu lift terbuka, ia melangkah keluar menuju ke kamarnya. Senyum pria itu tidak surut sehabis mengantar pulang Yasmin tadi. Mungkin jika seseorang melihat David, ia akan disangka gila karena tersenyum-senyum sendiri. Udah balik lo. Seorang pria berdiri di samping pintu kamar David. Dari mana aja? Pria itu menggigit apel merah yang dipegangnya. David mengambil alih apel merah itu, lalu menggigitnya. Ia berdiri di samping pria itu, abis mengejar masa depan yang cerah. Gaya mulu lo. Pria itu menghela nafas. Gara-gara lo kabur dari hukuman gue, Alex yang jadi pelampiasannya. David menoleh cepat. Elo apain anak orang, gas. Gak gue apa-apain. Cuman gue suruh tamatin games PlayStation. Bagas ikut menoleh. 6 jam dia mainin PlayStation gue. Kejamnya, David menggigit apel merahnya lagi, lalu ia menggeleng-gelengkan kepalanya pelan. Bagas menatap David sewot, itu semua salah elo. Lagian segala pakai kabur. Lebih baik gue makan siang sama Yasmin, daripada main PlayStation sama elo. Bantah David. Tunggu. Bagas menatap David lekat. Elo makan siang bareng sama Yasmin. Davis mengangguk pelan, yups. Wah, gue mencium aroma-aroma bakal jadian nih. David tersenyum, ia menggigit apel merah itu lagi, lalu memberikan apel tersebut ke tangan Bagas. Doakan saja, David berjalan masuk ke kamar. Bagas menatap apel merah yang telah habis digigit oleh David di tangannya. Sialan kau David. Sinar matahari masuk dari celah-celah jendela, membuat dokter cantik yang tengah terlelap itu pun terbangun. Wanita itu membuka matanya perlahan, lalu mengedarkan pandangannya. Ia berada di kamarnya. Yasmin melihat jam yang tergantung pada dinding kamarnya, pukul 6 pagi. Wanita cantik itu hendak bangun dari ranjang, tetapi tertahan saat ia tersadar bahwa tubuh mungilnya diselimuti sebuah jaket hitam yang tidak asing baginya. Ini, kan jaket David, kenapa bisa ada di sini? Menyelimuti tubuhku. Yasmin berpikir sejenak.
Terakhir yang Yasmin ingat, ia sedang bersama David di mobil menuju pulang. Setelah itu ia tidak ingat apa-apa lagi, apa mungkin ia terlelap. Yasmin mencari keberadaan ponselnya, ia melirik nakas sesaat. Dokter cantik itu tersenyum saat melihat kantung plastik besar di sana. Yasmin meraihnya, di dalamnya ada banyak pembalut di sana. Ia terkekeh pelan saat melihat isinya itu, mengingat kejadian lucu kemarin yang membuat perutnya sakit karena tertawa. Kau sudah bangun rupanya. Yasmin menoleh ke arah ambang pintu kamarnya. Rina berdiri di sana seraya tersenyum. Bagaimana tidurnya? Nyonya, ucapnya sembari masuk ke dalam. Yasmin mengangguk pelan. Bagaimana bisa jaket milik David ada di sini, Bun? Rina duduk di atas ranjang, di samping Yasmin. Kau terlelap saat perjalanan pulang, David menggendongmu ke kamar. Menggendong. Rina mengangguk, saat David membawamu turun dari mobilnya, jaket itu sudah menyelimuti tubuhmu. Kenapa dia tidak mengambil kembali jaket ini saat dia menggendongku ke kamar? Tidak tahu, mungkin dia lupa. Rina melirik kantung plastik besar yang ada di tangan Yasmin. Itu milikmu. Untuk apa kau membeli pembalut sebanyak itu? Yasmin melirik sekilas kantung plastik besar itu, lalu ia terkekeh pelan. Bukan aku yang membelinya, Bun. Tapi David yang membeli ini semua. Bagaimana bisa? Kupastikan Bunda akan tertawa saat mendengar ceritanya, ujar Yasmin membuat Runa semakin penasaran dengan cerita puterinya ini. Yasmin mulai bercerita kejadian lucu tadi malam, yang mungkin tidak akan pernah dilupakan olehnya. Sepanjang cerita Rina tiada hentinya tertawa geli. Dia pria yang langka. Jarang sekali ada pria yang mau membelikan sebuah pembalut, apalagi masuk ke toilet wanita hingga diteriaki ibu-ibu seperti itu. Rina terkekeh geli membayangkannya. Biasanya mereka gengsi melakukan itu semua. Yasmin mencerna perkataan bundanya. Benar juga, sangat jarang pria melakukan itu semua. Yasmin tidak yakin jika Dr. Dion melakukan hal yang sama seperti David lakukan. Pria itu bahkan tidak malu melakukan itu semua, ia hanya tertawa saja. Dia pria yang baik, perkataan Rina membuat lamunan Yasmin buyar. Bunda tahu itu. Bunda tahu dari mana? Dari perilakunya. Pria itu sangat sopan. Buktinya, saat kau terlelap di mobilnya, ia bingung bagaimana caranya membawamu turun tanpa membangunkanmu. Bisa saja ia langsung menggendongmu masuk ke dalam rumah, tetapi tidak ia lakukan. David lebih memilih bertemu denganku terlebih dahulu, lalu aku yang menyuruhnya menggendongmu masuk. Jadi, menggendongku bukan inisiatif darinya. Dia tidak berani melakukan itu. Ia takut dianggap tidak sopan jika menggendongmu tanpa izin. Pria berseragam jewelry gold di salah satu nama toko emas yang cukup terkenal itu menaiki eskalator menuju lantai 3, di mana toko ia bekerja berada. Pria itu ingin masuk ke dalam toko, tetapi ditahan oleh pria berkepala pelontos dengan setelan jas yang lengkap. Maaf, kau dilarang masuk. Perintah pria berkepala pelontos itu. Pria bernama Tommy itu mengernyit bingung. Aku bekerja di sini, tidak mungkin jika aku tidak boleh masuk ke toko, Tommy bersikeras. Kau ini siapa? Melarang-larangku untuk masuk ke toko di mana aku bekerja. Aku Alexander Petrus. Mulai sekarang kau tidak perlu kemari lagi, ucap Alex dingin. Apa maksudmu? Kau tidak bekerja di sini lagi. Kau dipecat. Tommy tertawa. Kau bukan siapa-siapa di sini, jadi kau tidak berhak memecatku. Yang dikatakan Alex itu benar, ucap seorang pria setengah baya yang keluar dari toko. Ia merupakan manajer dari Jewelry Goldie. Kau tidak bisa bekerja di sini lagi, Tommy. Kau dipecat. Apa salahku?
Kenapa aku dipecat secara tiba-tiba? Ini tidak adil. Tommy tidak terima. Maafkan aku, Tommy. Tetapi kau benar-benar tidak bisa bekerja lagi. Pria setengah baya itu kembali masuk ke toko, hanya tersisa Alex dengan Tommy. Kau membuat kesalahan dengan orang yang salah, ucap Alex dengan wajahnya yang dingin. Tommy mengernyit, ia tidak mengerti apa yang Alex bicarakan. Alex sedikit membenarkan jasnya, ingat-ingat kesalahan apa yang telah kau buat kemarin. Alex melirik sekilas Tommy, lalu pergi begitu saja. Tommy berdiri diam di sana, ia berpikir sejenak, mengingat-ingat kesalahan apa yang telah ia perbuat hingga ia dipecat dari pekerjaannya. Tommy baru teringat oleh seorang pria yang datang ke toko kemarin. Pria itu bertanya apakah menjual pembalut atau tidak. Flashback on garis bawah. Permisi. Tommy menoleh, berdirilah seorang pria mengenakan jaket hitam di hadapannya. Ya, ada yang bisa saya bantu? Tommy berbasa basi. Apakah di sini menjual sebuah barang yang bernama pembalut? Tanya pria itu. Tommy mengernyit, lalu ia tertawa keras. Pria itu menatap Tommy bingung, bukannya menjawab pertanyaannya, ia malah tertawa. Ada yang lucu? Tanya pria itu lagi. Kau yang lucu? Tommy kembali tertawa. Pria itu terlihat geram melihat perilaku Tommy yang seakan merendahkannya. Kupastikan besok kau tidak kerja lagi di sini. Pria itu langsung pergi begitu saja. Tommy memberhentikan tawanya. Ia bingung dengan ucapan pria tadi, pria gila. Siapa memangnya dia bisa mengancamku? Ucap Tommy tidak acuh. Flashback of garis bawah. Apakah ini bukti dari ancaman yang kemarin? Batin Tommy. Pria itu sudah dipecat dari pekerjaannya, Tuan. Good job, Alex. Bip. David memutuskan panggilan teleponnya. Bilioner itu tersenyum jahat. Kau melakukan kesalahan pada orang yang salah, maka kau juga akan mendapat masalah. David bergumam sendiri sembari mengendarai mobilnya. Mobil Range Rover miliknya memasuki perkarangan rumah milik dokter terhandal di Rumah Sakit Wijaya, Yasmin Amalia. Sebuah mobil Mercedes-Benz putih keluar dari perkarangan rumah Yasmin, sontak membuat David menginjak rem dengan mendadak. Mobil sedan putih itu melewati mobilnya dengan begitu saja, jika saja kepala David bisa berputar 180 derajat, mungkin ia akan melakukannya saat ini juga. David mulai memutar arah mobilnya, ia tidak jadi ke rumah Yasmin. Pria itu menginjak pedal gas, mobilnya melaju dengan cepat ingin menyusul mobil sedan putih itu, ia menyalip beberapa mobil. Tak peduli jika orang-orang mengklakson kencang. Mobil sedan putih itu tepat berada di samping mobil David. Pria itu membanting setirnya, memotong jalan mobil sedan putih itu. Tentu saja ia diklakson dengan keras saat mobilnya menghalangi mobil Mercedes-Benz putih itu. David turun dari mobil perlahan. Ia berdiri di depan mobil sedan putih itu dengan tatapan tidak suka melihat orang yang berada di dalam mobil tersebut. Keluarlah dua orang yang menumpangi mobil tersebut, tentu saja mereka marah dan tidak habis pikir oleh tindakan gila David tadi, itu dapat mencelakai orang. Kau gila. Knock, knock. Dokter cantik itu melempar tatapan kepada Rina saat pintu utama rumahnya ada yang mengetuk. Mereka sedang sarapan di meja makan. Siapa tuh, Bun? Mana Bunda tahu? Rina menggedikkan bahunya. Buka pintunya, Ji, suruhnya. Yasmin bangkit dari duduknya. Ia berjalan menuju pintu utama rumahnya dengan rasa penasaran. Dokter cantik itu membuka kunci pintu terlebih dahulu. Jangan-jangan David yang datang. Yasmin memegang handle pintunya, lalu membuka pintunya. Ia cukup terkejut dengan kehadiran sosok seseorang yang berdiri di depannya.
sosok seseorang itu tersenyum ramah saat melihat Yasmin. "Hai, Dokter Yasmin." Dokter Dion telah duduk di kursi pengemudi, sedangkan Yasmin duduk di kursi penumpang di sebelahnya. Mereka akan berangkat bersama. Dokter Dion memang sengaja datang tanpa memberitahu Yasmin terlebih dahulu. Ia ingin membuat surprise katanya, sekaligus menebus berangkat bersama yang pernah gagal itu. Mereka sempat sarapan bersama juga tadi di rumah Yasmin, dengan Rina juga tentunya. Mereka asik berbincang-bincang sembari mobil milik Dokter Dion melaju menuju rumah sakit Wijaya. Secara tiba-tiba, Dokter Dion menginjak pedal remnya dengan mendadak saat ada sebuah mobil memotong jalannya. Tentu saja Yasmin dibuat kaget karena itu. Jika saja ia tidak memakai seatbelt, mungkin ia telah terbentur dengan dashboard. Yasmin menatap ke depan, melihat sebuah mobil hitam berhenti tepat di depan mobil milik Dokter Dion. Mobil itu menghalangi jalan. Dokter cantik itu mengernyitkan dahinya, ia seperti mengenal mobil ini. Yasmin tidak terkejut saat melihat orang yang keluar dari mobil tersebut. Yasmin membuka pintu mobil dengan cepat, ia berjalan keluar, dengan rasa kesal tentunya. "Kau gila!" teriak Yasmin sembari menghampiri orang yang berdiri di depan mobil milik Dokter Dion. "Kau bisa celakan karena tindakan konyolmu itu. Kau mengkhawatirkanku." Orang itu menaiki alisnya sebelah. "Tidak," elak Yasmin. "Aku hanya tidak mau mati konyol karenamu. Jika kau mati, jangan mengajak-ngajak orang," kata Yasmin dengan sarkastis. Bukannya merasa bersalah, orang itu malah tersenyum melihat Yasmin. Melihat jaket hitam yang Yasmin gunakan lebih tepatnya. "Jaket yang bagus, aku senang kau memakainya," gumam orang itu. Yasmin melirik jaket hitam yang ia kenakan sesaat, ia baru sadar jika ia memakai jaket hitam milik David. "Jangan mengalihkan pembicaraan, David." Yasmin membuka jaket hitam yang tadi ia kenakan, lalu memberikannya pada David. Dokter Dion turun dari mobil, pria itu berjalan dengan cepat menghampiri Yasmin. David menatap dengan sorot mata tidak suka saat melihat orang yang menghampiri Yasmin itu. David muak melihat mukanya. "Pagi, Pak David," sapa Dokter Dion. "Sebenarnya ada apa ya? Hingga Pak David menghalangi jalan saya?" "Saya tidak suka Anda berangkat bersama Yasmin," jawab David to the point dengan nada dingin. "Kenapa kau mengatur-ngatur hidupku? Itu hakku kalau aku ingin berangkat dengan siapa saja," cetus Yasmin tak terima. David melempar tatapan dingin ke arah Yasmin. "Aku tidak suka kau dekat oleh pria manapun," kata David dengan nada dinginnya lagi. "Sayangnya aku tidak peduli." Yasmin tersenyum, lalu mengajak Dokter Dion untuk kembali ke mobil. "Kau mau kemana?" David menahan tangan Yasmin sesaat, tetapi dokter cantik itu menghentakkannya hingga terlepas. "Kau harus berangkat bersamaku," kata David lagi. "Itu bukan urusanmu," jawab Yasmin. "Dan, aku tidak suka paksaan," Yasmin menekan kalimatnya. Dokter cantik itu berjalan meninggalkan David begitu saja. Mobil sedan putih itu melaju melewati David. David terdiam sesaat, lalu ia kembali masuk ke mobilnya. Mobil Range Rover miliknya itu melaju dengan cepat. Manhattan, New York, USA. Wanita blonde yang mengenakan blazer hitamnya itu melangkah jalan di koridor New York University yang cukup ramai oleh orang-orang. Mata coklatnya tak berhenti melirik, ia tampaknya sedang mencari seseorang. Banyak pasang mata yang memperhatikannya, apalagi para pria. Wanita berambut blonde itu berhasil menghipnotis para pria yang menatapnya. Ia memberhentikan langkah kaki jenjangnya yang terbalut heels hitam yang elegan,
wanita itu membuka mulutnya senang melihat sosok yang dicari telah muncul di hadapannya, seorang pria yang mengenakan tas ransel hanya sebelah saja. Frans Adiwijaya, ia merupakan adik kandung dari David Adiwijaya. Frans tengah menempuh kuliah S1-nya di New York University, sebentar lagi ia akan berada di semester akhir. Pria itu tak kalah tampan dari kakaknya, David. Frans memiliki rahang yang lebih tegas dan wajah yang lebih garang daripada David. Pria itu juga mewarnai rambutnya menjadi coklat. Wanita berambut blonde itu berlari kecil menghampiri Frans yang tengah berjalan di lorong kampus. Ia memeluk Frans sesaat. "Kau tak perlu berteriak, aku sudah bisa melihatmu, Becca," ujar Frans. Becca Marie Roxy, wanita cantik yang memiliki rambut blonde. Ia merupakan CEO dari Roxy's Crop, perusahaan yang bergerak dalam bidang fashion dan kecantikan terbesar di Amerika. Becca merupakan kekasih dari Bagas Antonio, pria yang terobsesi dengan sebuah PlayStation itu. Mereka telah menjalin hubungan selama 2 tahun lamanya. Becca tertawa sembari melepaskan pelukannya dari Frans. Mereka berdua memang sangat dekat, layaknya sepasang sahabat. Sebelum David dan Bagas kembali ke Indonesia, mereka berempat sebenarnya sering sekali berkumpul bersama untuk menghabiskan waktu luang, yang seperti diketahui mereka tergolong orang-orang yang sibuk. Jadi jika sudah sekali bertemu, mereka bisa menghabiskan berjam-jam untuk berbincang-bincang dan bercanda. "So, ada apa kau menemuiku di kampus malam-malam seperti ini?" Frans bertanya. Mereka masih di koridor kampus. "Kau harus ikut denganku," kata Becca, membuat Frans mengernyitkan dahinya. "Kau libur, kan?" Frans mengangguk. Frans memang mengambil cuti libur dari kampusnya selama bulan. Ia ingin bersantai terlebih dahulu sebelum memasuki semester akhir kuliah nanti. "Ingin kemana?" tanya Frans yang masih tidak mengerti. "Simpan pertanyaanmu itu, sekarang ikutlah denganku, mengerti?" Belum sempat Frans menjawab, Becca telah menarik tangan Frans keluar dari kampus, lalu memasuki pria berambut coklat itu ke dalam mobil. "Kau tahu, saat mendengar ceritamu dulu, kupikir David adalah pria yang menyebalkan," ujar Rina. "Dia memang pria yang menyebalkan," sahut Yasmin. "Tapi, sekarang ia telah berubah, sedikit lebih menyenangkan." Dokter cantik itu tersenyum tipis mengingat kebaikan-kebaikan yang telah David perbuat padanya. "David menyukaimu, ya?" tanya Rina pelan. "Terlihat dari perilakunya kepadamu yang sangat berbeda." Yasmin menggeleng. "Aku tidak tahu." Dokter cantik itu agak menunduk. "Tidak tahu atau tidak mau tahu?" Rina mengangkat kepala Yasmin pelan, menyuruhnya untuk menatap matanya. "Jika benar David mencintaimu, jangan sia-siakan dia." Dokter cantik itu sedang berada di ruang praktek, ia sedang duduk di kursi kerjanya. Tangan Yasmin tak ada hentinya mengetuk-ngetuk pelan meja kerja, pikirannya penuh dengan kalimat-kalimat yang Rani ucapkan tadi pagi, saat ia terbangun. Pintu kerja Yasmin terbuka dengan cepat, muncullah seorang wanita berseragam suster. Ia mengatakan bahwa ada seorang pasien yang butuh pertolongan, tetapi Dokter Yamge berjaga di UGD entah kemana. Dengan cepat Yasmin bangkit dari duduknya. Dokter cantik itu mengambil jas dokternya yang tersampir di bangku kerjanya dengan cepat, lalu memakainya seraya berjalan ke UGD. Pintu UGD terbuka lebar, Yasmin masuk ke dalam dengan langkah cepat. Seorang wanita terbaring tidak sadarkan diri di ranjang, wajahnya pusat pasi. "Dia gagal ginjal, Dok," ujar seorang suster yang berada di sebelah Yasmin. Yasmin menoleh sesaat, lalu kembali lagi menatap wanita yang terbaring itu. Yasmin mulai memeriksa wanita itu,
memastikan bahwa dia baik-baik saja. Yasmin keluar dari UGD, mencari keluarga dari wanita tersebut. Muncul seorang pria yang menanyakan keadaan wanita itu dengan nada khawatir. "Kau keluarga dari Shakira?" tanya Yasmin. Pria itu mengangguk cepat, "Ya, saya keluarganya. Saya kekasihnya." Sangat terlihat jelas bahwa pria ini mengalami ketakutan sekaligus panik. "Shakira membutuhkan donor ginjal secepatnya," ujar Yasmin. "Biar saya yang mendonorkan ginjal untuk Shakira. Saya tidak mau kehilangannya, Dok," ujar pria itu sedikit bersedih. "Saya telah menyia-nyiakan Shakira, dan sekarang saya sadar. Saya mau menebusnya sekarang, dengan cara mendonorkan ginjal saya." "Kau yakin?" tanya Yasmin lagi. Pria itu mengangguk mantap. "Lakukan sekarang, Dok. Saya tidak mau terjadi hal buruk dengan Shakira," ucapnya. Yasmin mengajak pria itu masuk ke dalam UGD. Sebelum melakukan operasi donor ginjal, pendonor terlebih dahulu dicek kesehatan dan ginjalnya, tapi bukan Yasmin yang melakukan itu semua, itu bukan keahliannya. Yasmin menyuruh suster untuk memanggil dokter spesialis ginjal agar menangani wanita tersebut. Tidak lama datanglah Dr. Noah, dokter spesialis ginjal. Yasmin menyerahkan wanita itu tersebut kepada Dr. Noah. Yasmin berdiri di samping Dr. Noah yang tengah memeriksa pria yang ingin mendonorkan ginjal untuk kekasihnya itu. Entah kenapa melihat keadaan pasien gagal ginjal ini, mengingatkan Yasmin pada perkataan Rina tadi pagi. Terbesit juga kejadian kurang mengenakan tadi pagi saat David menjegat mobil Dr. Dion. Yasmin berbicara terlalu ketus, sedangkan David sangat baik padanya. Sebenarnya Yasmin sadar jika David memiliki perasaan padanya, tetapi dokter cantik itu memilih seakan pura-pura tidak tahu. Yasmin bingung jika suatu saat nanti ada pria yang menyatakan cinta kepadanya lagi, ia tidak bisa menjawabnya nanti. Kenangan buruk masa lalu membuat Yasmin menutup diri pada pria dan takut untuk memulai hubungan. Dr. Noah," Yasmin memanggil dokter spesialis ginjal tersebut. "Aku pergi dulu, ya." Dr. Noah mengangguk pelan, lalu tersenyum. Yasmin melangkahkan kedua kakinya keluar dari ruang UGD. Tangan mulus itu sibuk mencari kontak David pada ponselnya. Yasmin berniat ingin menghubungi pria itu untuk meminta maaf atas kejadian pagi tadi, karena Yasmin terlalu ketus padanya. David Annoying Guy. Itulah nama kontak David di ponsel Yasmin. Dokter cantik ini hendak menelpon David tetapi tertahan saat Dokter Stella memanggilnya. Wanita itu terlihat sedikit panik. "Kau kenapa, Dokter Stella?" tanya Yasmin bingung melihat temannya panik seperti itu. "Dokter Dion dipecat," ujar Dokter Stella. Yasmin membulatkan matanya, ia terkejut mendengarnya. Bagaimana bisa dia melakukan sebuah kesalahan? Tanya Yasmin beruntun. Dokter Stella menggeleng, "Aku tidak tahu kenapa Dokter Dion dipecat. Aku hanya mendengar keributan di ruang praktek Dokter Dion. Pak David dan Pak Arifin juga ada di sana." "Pak, apa tidak bisa dipertimbangkan lagi? Dokter Dion adalah salah satu dokter terbaik yang kita punya," ujar Pak Arifin. Pria itu tidak rela jika Dokter Dion benar-benar dipecat. "Tidak ada yang perlu saya pertimbangkan," kata David dingin, sorot matanya tajam. Pria itu tengah memperhatikan Dokter Dion yang berada di hadapannya dengan tatapan sinis. Pak Arifin menatap atasannya dengan bingung. Secara tiba-tiba saja David ingin memecat Dokter Dion tanpa alasan, padahal dokter tersebut tidak memiliki kesalahan. Dokter Dion yang berada di hadapan David hanya bisa terdiam, tetapi matanya menatap David tajam. Mereka berdua saling mengadu tatapan tajamnya itu.
Dokter Dion pantas untuk bekerja di sini. Suara wanita terdengar tiba-tiba, membuat semua orang yang berada di ruangan praktek Dokter Dion menoleh. Yasmin muncul di balik pintu. Dokter cantik itu berdiri di sana dengan amarah terpancar dari kedua bola matanya. Yasmin menggerakkan kedua kakinya masuk, suara heelsnya memecahkan keheningan sesaat itu. Dokter cantik itu menghampiri David. Mereka saling berhadapan sekarang. Dia adalah seorang dokter yang profesional. Dokter yang tidak mencampuri urusan pribadi dengan pekerjaannya. Tidak seperti dirimu, ujar Yasmin dengan nada lembut tetapi menusuk. Pak Arifin yang melihat kejadian ini memilih untuk keluar dari ruangan. Sepertinya mereka butuh privasi. Para dokter dan suster berkumpul di depan ruangan praktek Dokter Dion. Mereka ingin tahu apa yang terjadi di dalam sana. Dokter Stella menjadi bagian di sana. Apa yang kalian lakukan di sini? Tanya Pak Arifin saat keluar dari ruangan praktek Dokter Dion, lalu melihat kerumunan yang terjadi di depan pintu. Semua kembali bekerja. Pak Arifin membubarkan kerumunan itu. Kau memecat Dokter Dion dengan alasan apa? Dia membuat kesalahan. Yasmin maju beberapa langkah menantang. Jawab. David diam, tidak menjawab. Pria itu tidak berani menatap mata Yasmin. Tadinya aku ingin menghubungimu untuk meminta maaf atas kejadian tadi pagi. Kukira kau telah berubah, Fit. Berubah menjadi pria dewasa yang tidak berperilaku semena-mena lagi dengan bawahanmu. Yasmin menatap David dengan tatapan kecewa. Ternyata aku salah, kamu tidak berubah. Bahkan sekarang, kau memecat bawahanmu karena urusan pribadi. Kau sungguh tidak profesional, semena-mena, dan menyebok. Aku tidak suka kau dekat dengan dia. David memotong pembicaraan Yasmin. Pria itu berteriak, matanya penuh harapan. Aku sungguh tidak suka. David juga ikut maju beberapa langkah mendekat ke arah Yasmin. Mereka saling menatap. Ada mata kekecewaan di mata Yasmin, dan ada juga mata penuh harapan di mata David. Sedangkan Dokter Dion, pria itu hanya diam menyimak apa yang terjadi. Jika kau ingin bersaing, bersainglah secara sehat. Jangan seperti ini. Asal memecat orang karena perasaan egoismu itu, Yasmin menunjuk-nunjuk dada David. Dokter Dion mencoba melerai, pria itu menenangkan dokter cantik itu. Biarkan saja, Yasmin. Saya akan berhenti kerja dari rumah sakit ini. Nanti saya bisa membuka praktek sendiri. Kata Dokter Dion mencoba merendam amarah Yasmin. Tidak ada yang perlu berhenti kerja, David bersuara dingin. Pria itu menatap Yasmin dalam-dalam. Kau benar, Yasmin. Aku ini pria yang suka semena-mena dan menyebalkan. Bilioniare itu tertawa masam. Aku akan bersaing secara sehat, seperti katamu. Pria itu tersenyum. Atau bahkan aku hilang dari kehidupanmu. Pak Arifin sedang asik mendengarkan perdebatan di dalam dengan telinganya yang ditempelkan ke pintu. Pria itu miris saat David berbicara seperti itu. Rumitnya, Dokter Stella tiba-tiba bersuara, membuat Pak Arifin menoleh dengan cepat. Kamu ngapain di sini? Tanya Pak Arifin. Bukannya bekerja. Bapak sendiri ngapain di sini? Dokter Stella bertanya balik. Ngupingin, kan? Pak Arifin kebingungan untuk menjawabnya. Ya, udah. Kita nguping sama-sama, kata Pak Arifin. Pria itu merasa terdesak tadi hingga akhirnya memperbolehkan Dokter Stella bersamanya. Dokter Stella tersenyum. Mereka berdua terkejut saat pintu terbuka lalu muncul sosok David. Mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan sekarang. Tapi David tampak tidak peduli. Pria itu hanya melirik Pak Arifin dan Dokter Stella sesaat, lalu ia pergi begitu saja. Terima kasih, ujar Dokter Dion membuat Yasmin menoleh.
Dokter cantik itu tersenyum sesaat, tidak perlu berterima kasih. Kau pantas untuk dipertahankan. Yasmin melangkah keluar begitu saja meninggalkan Dr. Dion. Senyum terlukis di bibir Dr. Dion. Dokter spesialis anak itu senang Yasmin membelanya. Bagas menatap David dengan bingung. Pria yang duduk di seberang Bagas itu tampak melamun dan tidak fokus. Mereka sedang rapat sekarang. Rapat telah selesai. Semua yang menghadiri rapat segera bergegas keluar dari ruangan, hingga tersisa hanya Bagas dan David. David masih duduk di kursinya. Pria itu sedang memijat keningnya. Bagas menghampiri David. Lo kenapa, Fit? David berhenti memijat keningnya. Ia sedikit mendongak untuk menatap Bagas. I'm fine. David sekilas tersenyum. Pria itu bangkit dari duduknya, lalu pergi meninggalkan Bagas tanpa kata-kata. Bagas makin bingung melihat David. Tidak biasanya David seperti ini. Pasti ada sesuatu terjadi yang Bagas tidak ketahui. Bagas melirik arlojinya sesaat. Sudah pukul 3 sore. Senyum pria itu mengembang. Waktunya bermain PlayStation. Gumam Bagas. David berada di ruangan kerjanya. Pikiran pria itu sangat kacau. Sejak tadi ia tidak fokus bekerja karena memikirkan perkataan Yasmin. Ada rasa sedih dan kecewa yang David rasakan. Ia tidak menyangka jika Yasmin akan semarah itu saat David memecat Dr. Dion. Bahkan dokter cantik itu membela mati-matian Dr. Dion. David berpikir, apakah benar-benar tidak ada peluang untuk dirinya untuk mendapatkan Yasmin? Kenapa susah sekali meluluhkan hati wanita itu? Apa Dr. Dion benar-benar berkuasa di hati Yasmin? Entahlah, David rasanya ingin berteriak sangat kencang sekarang. David akui, caranya tadi memang tidak benar. Karena David takut Dr. Dion semakin dekat dengan Yasmin, maka David memecat Dr. Dion tanpa alasan yang jelas. Tindakan David membuat semuanya makin rumit dan runyam. Begitu buruk pandangan Yasmin terhadap David yang dinilainya pria yang suka semena-mena dan menyebalkan, membuat David tersadar. Mungkin Yasmin tak pantas untuk David, ia tidak mau membuat Yasmin terganggu atas kehadiran dirinya. Jika kepergianku yang kau inginkan, maka aku akan lakukan, gumam David sendiri. Aku merasa kasihan saat melihat Pak David keluar dari ruangan Dr. Dion, ujar Dr. Stella sembari menerawang. Sedangkan Yasmin, dokter itu tengah sibuk dengan laptopnya. Saat mendengar ucapan Dr. Stella, Yasmin memberhentikan gerakan tangannya pada laptop. Tunggu, bagaimana kau tahu? Kau berada di depan pintu, tanya Yasmin menyelidik. Jangan bilang kau menguping pembicaraan kami. Dr. Stella menggaruk tengkuknya yang tidak gatal itu. Wanita itu terkekeh pelan. Maafkan aku, ujar Dr. Stella, membuat Yasmin menggeleng-geleng. Aku terlalu penasaran tadi. Lagi pula, bukan hanya aku doang kok. Tadinya semua orang berkumpul di depan pintu, karena penasaran. Tetapi Pak Arifin mengusir mereka, Dr. Stella berdengus. Tapi, akhir-akhirnya Pak Arifin juga ikut menguping juga. Dasar, lanjut Dr. Stella. Kalian semua sama saja, Yasmin menggelengkan kepalanya lagi. Dr. Stella kembali terkekeh pelan. Terjadi keheningan sesaat di ruangan praktek Yasmin itu. Mereka sibuk dengan pikirannya masing-masing. Dokter Yasmin, Dr. Stella memanggil Yasmin pelan, membuat dokter cantik itu sedikit menoleh. Bukan aku ingin ikut campur dengan urusanmu. Tapi, menurutku, tidak seharusnya kau seperti itu tadi. Lalu aku harus bagaimana? Berdiam diri saja saat Dr. Dion dipecat dengan alasan yang tidak jelas. Bukan itu maksudku, Dr. Stella menggeleng pelan. Setidaknya,
jika kau ingin memarahi Pak David jangan di depan Dr. Dion. Itu sangat memalukannya, Yasmin. Pak David akan merasa rendah, sedangkan Dr. Dion bisa besar kepala nanti, ujar Dr. Stella memberi nasihat. David memasuki rumah dengan langkah yang gontai, pria itu tampak tidak semangat dan putus asa. Beberapa pelayan menyapanya, tetapi tak ia hiraukan. David menjatuh tubuhnya ke sofa yang berada di ruang keluarga, ia melempar jasnya dengan asal. Ia berdengus pelan, lalu memijat pelan keningnya yang terasa sedikit pening. Bagas berjalan dari arah dapur menuju ruang keluarga, di mana David berada. CEO Antonio Group itu duduk di samping David sembari membawa seboks es krim di tangannya. David, mau? Bagas menawari David sembari menyendok es krim ke mulutnya, pria itu melirik David. David melirik sesaat Bagas, gak, jawan David singkat. Lagi dateng bulan, Mas. Galak amat, tanya Bagas dengan nada meledek. Bukan dateng bulan, jawab David. Terus, KEHANTAM matahari. Panas banget hati gue, kebakar. Bagas menempelkan boks berisi es krim pada dada bidang David. David mengernyit bingung. Biar hati lo adem, kata Bagas yang masih terus menempelkan boks berisi es krim itu. David menatap Bagas dengan tatapan bingung dan aneh. Gak ada hubungannya. David mendorong boks berisi es krim itu. Ada, biasanya pakai teh botol ditempelin gitu biar adem, ujar Bagas, sebagai korban iklan. Sedangkan David menatapnya dengan takjub sahabatnya itu. Tapi karena gak ada, jadi make es krim aja, ujar Bagas seraya memamerkan deretan gigi putihnya. Dasar korban iklan, desis David kesal. Tuh, kan, masih panas. Sini, gue buat hati lo adem lagi. Bagas hendak mendekatkan boks es krim ke dada David, tetapi ditepis oleh David. Gak perlu. Galaknya, Mas David, Bagas meledeknya lagi. Kalau galak gini, Mas David makin ganteng deh, kata Bagas seraya cekikikan dan menyendok es krimnya lagi. David bergidik geli mendengarnya, jijik gue dengernya. Omel David membuat Bagas tertawa puas. Lo cepet balik ke New York, gih. Gue takut lo jadi gay nanti, gara-gara udah lama gak ketemu Beka. Bagas tertawa terbahak-bahak. Aku merasa terpanggil. Sontak David dan Bagas menoleh cepat ke sumber suara, pintu utama rumah ini. Seorang wanita berambut blonde telah berdiri di sana. Siapa lagi? Bagas terkejut bukan main melihat siapa yang datang, ia hampir menyemburkan es krim yang berada di mulutnya itu. Beka. Bagas terkejut, ada bule nyasar malam-malam, gumam David pelan. Bagas mendengar itu. Beka berjalan cepat menuju David dan Bagas, senyumannya terus berkembang. Panjang umur, baru diomongin langsung nongol orangnya, gumam David lagi. Beka memeluk Bagas sesaat yang masih memegang boks es krim di tangannya dengan wajah yang sedikit terkejut itu. Wajahmu kenapa? Kau tidak suka aku kemari? Tanya Beka. Tidak. Bagas menggeleng cepat. Aku senang kau datang, aku hanya sedikit terkejut, Bagas tersenyum. Alasan, cetus David. Bagas melirik David sinis, ia menyenggol sikutnya dengan kencang. David tertawa. By the way, kau kemari hanya sendiri. Bagaimana kau tahu rumah David? Sebelumnya, kan kau tak pernah kesini, ujar. Siapa bilang aku kemari sendiri? Lalu, Bagas bertanya. Beka menoleh ke arah pintu utama, David dan Bagas mengikuti arah sorot mata Beka. Di pintu utama terlihat seorang pria yang tengah kesulitan membawa 3 buah koper besar, pria itu menarik-narik koper tersebut masuk.
Sepertinya pria itu sadar jika ia diperhatikan, tidak ada yang berniat untuk membantuku. Sindir pria itu. David dan Bagas lagi-lagi dibuat terkejut melihat siapa yang datang. Senyum David berkembang, melihat adik satu-satunya itu pulang dari New York. Dia adalah Frans Adiwijaya. Astaga, kau sudah jadi bocah ingusan dengan tubuh besar sekarang. Ujar Bagas seraya terkekeh dan menghampiri Frans. Aku baru saja datang. Sudah dihina saja, cibir Frans kesal. Bagas tertawa melihat reaksinya. David menghampiri Frans, kakak beradik itu saling berpelukan. Jujur, David sangat merindukan Frans. Hampir sebulan lamanya mereka tidak bertemu, saling memberi kabar saja jarang, karena kesibukan mereka masing-masing. Mereka duduk di sofa yang berada di ruang keluarga. Mereka juga berbincang-bincang singkat diselingi tawa karena ulah Bagas dan Frans. Kedua pria itu jika dipertemukan akan membuat siapa saja tertawa dan geleng-geleng kepala melihat kelakuannya. Berbeda dengan yang lainnya, David hanya tersenyum kecil melihat lelucon Bagas dan Frans buat. Sebisa mungkin pria itu tersenyum, walau susah sekali mulutnya itu mengukir senyuman. Pikirannya masih melayang-layang entah kemana. David memutuskan untuk pergi ke kamarnya, meninggalkan mereka semua. "What's going on?" tanya Becca seraya menatap David yang memasuki lift. Tidak biasanya David seperti itu. Frans menganggukkan kepalanya setuju. Benar. Dia tampak murung. Bagas menggedikan kedua bahunya seraya memakan es krimnya yang sudah mulai mencair. Aku tidak tahu. Sedari tadi di kantor dia sudah seperti itu. Bersambung.